Nah, akhirnya perjalanan panjang kita ini udah selesai nih. Rapat-rapat nih yang ketika kita lakukan di perencanaan itu sudah kita lewati, begitu juga pelaksanaannya yang melelahkan nih. Kita anggap aja ya kita melakukan si festival baca ini nih, yang 2 hari sudah full. Tentunya kita langsung ingin istirahat, udah nggak ingin mengingat-ingat mengenai acara ini. Tapi sayangnya, kalau teman-teman ingin melakukannya secara baik, kita harus melakukan tahap ketiga dalam rangkaian pembuatan kegiatan yang berdampak ini. Ini juga adalah langkah terakhir, yaitu evaluasi. Lalu secara garis besar, evaluasi itu apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, sama seperti bab-bab sebelumnya, setidaknya ada 3 hal yang saya pikir kita harus membahas supaya kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan yang serupa dengan jauh lebih baik. Yang pertama adalah kita bisa mengevaluasi dampak yang benar-benar ditimbulkan oleh acara yang kita lakukan. Ini nanti agak berhubungan dengan log frame yang sempat kita buat sih. Nah, yang kedua, kita harus mengevaluasi secara operasional. Jadi ketika si hari hanya itu tuh, apa yang terjadi di sana, apakah semua yang kita rencanakan nih dan diharapkan berdampak positif memang bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kita. Lalu yang ketiga, tentunya seperti yang sudah dibahas, faktor yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya kan. Oleh karena itu, kita pun harus melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama, yaitu dampak. Jadi kita akan melakukan evaluasi apakah hal yang sudah kita lakukan semua ini memang menimbulkan dampak positif seperti yang kita inginkan. Teman-teman, berhubung kita tadi menggunakan tools Logframe untuk melihat progres dari dampak yang kita buat, tentunya untuk mengevaluasinya pun jauh lebih baik kalau kita menggunakan tools yang sama. Dan tentunya banyak caranya, tetapi salah satu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah, itu kan Logframe sudah ada tuh ya kolom-kolomnya. Kita tambah saja di sebelahnya 2 kolom lagi. Yang pertama adalah kolom evaluasi, yang kedua adalah kolom rekomendasi. Jadi tadi kan sudah ada tuh ya, sudah ada tujuannya apa, lalu di sebelahnya sudah ada indikator apa yang bisa membuat kita tahu bahwa tujuan tersebut tercapai atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah harus diverifikasi dengan cara apa? Seperti itu kan? Nah, lalu berikutnya ada asumsi kan? Asumsi apa yang memang harus terjadi supaya tujuan tersebut tercapai. Nah, di kolom yang baru kita buat, itu adalah kolom evaluasi. Nah, di situ kita bisa melihat apakah indikator-indikator yang sudah kita tetapkan di awal, itu tuh beneran tercapai atau enggak. Sesuai dengan apa yang kita harapkan atau enggak. Contohnya nih, salah satu indikatornya kita ambil satu aja. Misalnya, berarti harus ada 100 orang anak yang datang ke festival baca tersebut. Diantar dengan orang tuanya. Lalu kita lihat kenyataannya. Kita lihat di buku absennya nih, sama dokumentasi juga. Memang bener ada 100 anak nggak sih yang datang? Kalau misalnya, oh iya ada 100 anak nih. 100 anak, orang tuanya pun semuanya hadir. Oh berarti acara kita dalam indikator tersebut itu sudah berhasil. Kita pun dalam rekomendasinya yang sebelahnya nih, berarti kita bisa menuliskan hal-hal yang kita pikir memang sesuai dengan mengapa begitu hal tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya, oh kita mengingatkan orang tua berkali-kali, terus kita langsung mendatangi guru-guru supaya tahu betapa pentingnya festival baca ini. Lalu mungkin format acaranya pun memang sangat menarik sehingga anak-anak pengen datang ke situ. Itu kalau yang positif ya. Tapi kalau misalnya hasilnya agak negatif, misalnya, aduh yang datang nih anak-anak 80 orang sih, tapi orang tuanya ini cuma 45 orang. Kenapa ya? Di situ kita harus melakukan evaluasi. Bagaimana misalnya bentuk-bentuk evaluasi yang bisa kita lakukan? Ya tentu kita bisa melakukan wawancara atau survei atau langsung mendatangi orang-orang yang memang bisa memberikan kita informasi yang valid. Misalnya setelah kita melakukan observasi, aduh ternyata tanggal yang kita pilih itu agak kurang tepat. Karena rata-rata orang tua murid itu tidak bisa ikut mengantarkan.
Dan kalau orang tuanya nggak mengantarkan, alangkah jauh lebih sedikit kemungkinannya untuk si anak tersebut hadir kan. Berarti di evaluasinya itu bisa kita tulis, dan di kolom rekomendasinya tentunya kita bisa tulis lebih peka lagi dalam menentukan tanggal, misalnya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya nih dalam festival baca yang kedua, ketika kita akan menentukan tanggal, tentunya kita bisa mendiskusikan terlebih dahulu dengan wali murid misalnya. Itu adalah salah satu solusi yang bisa membuat kedepannya program yang kita buat itu menjadi jauh lebih positif. Jadi untuk yang bersifat dampak, seperti yang tadi sudah dibilang, di masing-masing kolom block frame itu kan sudah ada indikatornya ya. Kita ukur saja dari situ agar lebih mudah. Terus kita bandingkan dan kita lihat mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dalam hal bagaimana menghitung dampak di bagian operasionalnya.